Kenzo kini tidak lagi bisa memandang remeh setiap kata yang keluar dari mulut Kayla. Ancaman yang pernah diucapkan perempuan itu bahwa ia akan menyingkirkan semua wanita yang dekat dengan Kenzo menjadi bayangan gelap yang terus menghantui pikirannya. Kenzo mengenal sifat Kayla yang keras kepala, licik, dan penuh ambisi. Ia sadar bahwa ancaman itu bukan sekadar ledakan emosi sesaat, melainkan peringatan serius yang bisa sewaktu-waktu diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang paling membuat Kenzo resah adalah posisi Mutiara. Gadis sederhana itu tanpa disadari telah masuk ke dalam lingkaran konflik besar. Kedekatan mereka yang kian terlihat jelas, terutama setelah muncul rencana menunjuk Mutiara sebagai asisten pribadi barunya, membuat Mutiara otomatis menjadi target paling rawan. Kenzo tahu Kayla tidak akan tinggal diam menyaksikan seorang gadis biasa seperti Mutiara mendapat tempat yang istimewa di sisinya. Sejak itu Kenzo mulai mengambil langkah-langkah pencegahan. Ia memperhatikan setiap detail kecil, mulai dari siapa saja yang keluar masuk rumah maupun kantor, hingga memastikan Mutiara tidak dibiarkan sendirian dalam situasi yang mencurigakan. Kenzo bahkan rela mengurangi aktivitas pribadinya demi memastikan keselamatan Mutiara. Bagi Kenzo, menjaga Mutiara kini sama pentingnya dengan menjaga dirinya sendiri. Namun, langkah ini tidak hanya didorong oleh rasa tanggung jawab semata. Di lubuk hatinya, Kenzo merasakan ada keterikatan emosional yang tumbuh kuat. Ancaman Kayla justru memperjelas betapa berharganya Mutiara dalam hidupnya. Ia tidak ingin kehilangan gadis itu hanya karena permainan licik dan ambisi buta seseorang. Perasaan inilah yang membuat Kenzo semakin teguh untuk melindungi Mutiara dari segala kemungkinan buruk. Sementara itu, Kayla tidak pernah benar-benar hilang dari bayangan Kenzo. Meski ia sudah resmi dipecat, ancamannya masih menggantung di udara. Kenzo tahu Kayla bisa bergerak di balik layar, mencari cara lain untuk melancarkan serangan. Justru ketidakpastian itulah yang membuat situasi semakin berbahaya. Bagi Kenzo, Kayla kini bukan lagi sekadar mantan bawahan yang mengecewakan, melainkan ancaman nyata yang bisa mengguncang hidupnya. Di sisi lain, Mutiara masih belum sepenuhnya menyadari betapa besar risiko yang kini mengintainya. Ia hanya melihat sikap Kenzo yang mendadak semakin protektif tanpa tahu bahwa ada ancaman besar yang siap menghantamnya kapan saja. Kenzo memilih menyimpan sebagian besar kebenaran karena ia tidak ingin Mutiara hidup dalam ketakutan. Konflik ini pada akhirnya memperkuat ikatan antara Kenzo dan Mutiara. Rasa ingin melindungi dari satu pihak dan rasa percaya dari pihak lain perlahan menumbuhkan hubungan yang lebih dalam. Namun, semakin dekat keduanya, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Kayla yang terobsesi, Rianti yang penuh intrik, hingga Sandra yang menyimpan rahasia, semua berpotensi menciptakan badai besar yang akan menentukan nasib mereka. Satu hal yang pasti, Kenzo kini berdiri di garis depan, siap menantang siapapun yang berusaha menyakiti Mutiara, termasuk Kayla. Tetapi di balik sikap tegasnya, Kenzo juga sadar bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Dan ancaman Kayla hanyalah permulaan dari konflik yang jauh lebih rumit. Sejak kebenaran tentang orang tua palsu Mutiara mulai terbongkar, situasi berbalik drastis bagi Kayla. Kenzo, yang sebelumnya hanya menganggap Kayla sebagai bawahan yang terlalu ambisius, kini mulai memandangnya sebagai sosok berbahaya. Keyakinan Kenzo semakin menguat bahwa Kayla adalah dalang di balik kemunculan Bejo, pria yang mengaku sebagai ayah kandung Mutiara. Tuduhan itu membuat citra Kayla di mata Kenzo runtuh seketika.
Ia tidak lagi dilihat sebagai wanita yang loyal atau memiliki perasaan tulus, melainkan sebagai pengatur intrik yang tega menggunakan siapapun demi mencapai tujuannya. Kenzo percaya bahwa segala langkah yang dilakukan Kayla hanyalah strategi kotor untuk menjatuhkan Mutiara, karena Kayla tidak rela ada perempuan lain yang mendapat tempat di sisinya. Sejak saat itu, Kayla benar-benar diposisikan sebagai musuh. Semua ucapan manis dan pembelaan yang mungkin keluar darinya dianggap sebagai tipu daya belaka. Setiap gerak-geriknya penuh kecurigaan. Kenzo tidak segan memutuskan hubungan profesional sekaligus personal dengan Kayla, menjadikannya semakin terisolasi. Namun, perubahan ini justru membuat Kayla semakin berbahaya. Terpojok dan kehilangan kepercayaan, ia mulai menunjukkan sisi kelamnya. Kayla tidak lagi peduli pada batasan moral. Baginya, jika Kenzo sudah menilai dirinya sebagai antagonis, maka ia benar-benar akan memainkan peran itu sepenuhnya. Ia tidak akan tinggal diam melihat Mutiara mengambil posisi yang dulu hampir ia genggam. Kayla pun mulai menyiapkan langkah-langkah balasan, mengumpulkan kekuatan di balik layar, dan mencari celah dari kelemahan orang-orang di sekitar Kenzo. Mutiara. Kebenciannya membuat Kenzo seolah menutup mata dari fakta sebenarnya. Semua kecurigaan langsung diarahkan pada Kayla tanpa mencoba menggali lebih dalam. Sementara itu, Kayla sendiri justru terjebak dalam posisi paling sulit. Ia tahu benar dirinya tidak bersalah, tetapi tidak punya bukti untuk membersihkan nama. Fitnah yang dilemparkan Sandra dan Rianti begitu kuat, apalagi didukung oleh kesaksian palsu Big Ipa jika nantinya Kenzo bertanya. Semua orang tampak percaya bahwa Kayla adalah sumber masalah. Keadaan ini membuat hubungan Kenzo dan Kayla benar-benar memburuk. Bagi Kenzo, Kayla hanyalah penghalang yang harus disingkirkan, sementara Kayla semakin terpojok tanpa bisa melawan. Namun di balik itu semua ada tanda-tanda kecil bahwa kebenaran suatu hari akan terbongkar. Karena semakin sering Rianti dan Sandra memanipulasi cerita, semakin besar pula risiko kebohongan itu saling bertabrakan dan terbuka di depan Kenzo.